warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sukaresmi beserta unsur Perbincang, hadir Bapak Kapolsek, Pak Iwan, Bapak Danramil. Yang saya hormati para anggota Dewan Cabang Syarikat Islam Kabupaten Garut, sesepuh Dewan. Saya lihat Pak Saudara Dayat, Kiai Hidayat, ada saudara-saudara Dewan yang lain mungkin di luar. Juga yang saya hormati Saudara Ketua Cabang Syarikat Islam Kabupaten Garut beserta Pak Sekjen. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan maupun Ketua MUI Desa, Kepala KUA. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukaresmi dan juga Kepala Desa Sukalila dan Kepala Desa yang hadir. Juga yang saya hormati para tokoh agama, para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren. Ada pimpinan pondok pesantren Al-Rusian, Pak Asep. Juga ada pimpinan pondok pesantren yang kerjasama dengan Universitas Women. Juga yang saya hormati Ketua APDSI, Ketua Parade Nusantara, ada Ketua GAS GMBI, juga ormas-ormas kepemudaan. Tidak lupa juga yang saya hormati perwakilan ormas-ormas Islam di wilayah Kecamatan Sukaresmi. Yang saya hormati, saya banggakan hadirin sekalian. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bersilaturahim dengan wasilah pelantikan Ketua dan Pengurus PAC Syarikat Islam Kecamatan Sukaresmi. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Bapak Ketua, Bapak Kiai Haji Isep, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatwa. Terima kasih, dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Pondok pesantren yang baru berdiri tahun 2000 ya, 20 tahun sudah luar biasa. Semangatnya 300 siswa-siswi, begitupun perkembangan pesantrennya luar biasa. Mudah-mudahan makin berkembang, dan saya yakin pondok pesantren ini akan makin berkembang dan makin besar. Amin. Juga alhamdulillah saya beri kesempatan pertama, karena saya sebagai Ketua Dewan Cabang Syarikat Islam Kabupaten Garut, saya juga sulit kalau bicara memisahkan dengan posisi saya sebagai Wakil Bupati. Jadi saya mohon maaf kalau posisi Wakil Bupati ataupun sebagai Ketua Cabang Dewan seringkali bergelisah. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sebagai Ketua Dewan yang tugasnya adalah memastikan masyarakat, terutama pimpinan dan anggota organisasi, berada pada garis perjuangan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui garis perjuangan yang sudah ditetapkan, tentu kita harus mengetahui mulai dari awal berdirinya Syarikat Islam. Pak Camat, Pak Kapolsek, saya tidak ingin mengulangi lagi. Ada satu kejadian di Cisobet yang menganggap Syarikat Islam itu ISIS.
ISIS mah temeleu teu apa itu gimana ISIS. Kalau syarikat Islam sejarahnya sudah sangat jelas. Mulai daripada kekhawatiran, keprihatinan terhadap situasi ekonomi yang pada waktu itu makin lama makin dikuasai oleh Belanda VOC pada waktu itu. Sedangkan saudara-saudara pribumi sudah mulai terpinggirkan atau tersisih. Maka berangkat dari keprihatinan itu berkumpullah saudara-saudara syarikat yang pada waktu itu yang merupakan saudara pribumi membentuk satu organisasi yang kita namakan Syarikat Dagang Islam atau SNI. Jadi bahwa kaum syarikat Islam pengusaha macam mana? Itu nama kaum syarikat Islam saya baru bakal meluruskan perjuangan. Amin. Nada tersebut. Ayo nanti baru itu karena memang ya, kaya di dalam Islam itu adalah bagian daripada keharusan kita memenuhi rukun Islam. Di rukun Islam anu kahiji syahadat, salat, zakat. Kita tidak bisa berzakat, kita tidak bisa berinfak, kita tidak bisa bersedekah ketika kita tidak memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan, diinfakkan ataupun dizakatkan. Maka lahirlah pada waktu itu Syarikat Dagang Islam yang tujuannya sangat mulia, yaitu mengangkat derajat pribumi terutama dari aspek bisnis dagang yang pada waktu itu sudah hampir semua dikuasai oleh VOC atau Belanda. Tetapi dalam perjalanannya disadari bahwa untuk mengubah nasib itu tidak cukup hanya dengan ekonomi atau dengan dagang. Maka dibentuklah organisasi yang lebih luas tujuannya, yaitu Syarikat Islam. Dan Syarikat Islam ini sampai hari ini berdiri tegak. Bahkan dalam perjalanannya ini perlu diketahui Pak, sama Pak Kapolsek pada Bali, yang mendeklarasikan bahwa Indonesia harus merdeka, yang pada waktu itu ditentang oleh Belanda. Bahkan tidak sedikit juga tokoh-tokoh yang menentang, yang mencibir. Tahun 1917 dideklarasikan yang istilah namanya kita tentu ada yang sudah mengenal ataupun ada yang belum, yaitu dengan Zelfbestuur. Memang bahasanya bahasa Belanda, Zelfbestuur ya. Bahasa orang nawan urang kudu boga pamarantahan sorangan, teu bisa dijajah terus. Dideklarasikan pada waktu itu dan terus berjuang sepanjang 28 tahun sehingga alhamdulillah Indonesia merdeka tahun 1940. Wah, tepuk tangan dulu buat pejuang-pejuang kita. Nawan coba buktiina. Zelfbestuur itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Deklarasi bahwa Indonesia harus merdeka pada waktu itu tidak bisa dihapuskan dengan apapun. Karena tulisannya bukan hanya oleh tinta emas saja, tetapi juga ditulis dengan darah. Berapa ratus ribu anggota Syarikat Islam kaum muslimin yang berkorban untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tadi mendengar lagu Indonesia Raya itu saya penciptaan apa? Wagero dalam soul. Ternyata kalau kita lihat dalam sejarah, bukan hanya Wagero Yusuf Subrata, beliau ini ahli musisi.
tapi syairnya yang begitu dalam, yang begitu hebat. Kalau syairnya luar biasa. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Siapa yang menciptakan syair itu? Ternyata itu adalah syair yang diciptakan oleh Bapak Kiai Haji Agus Salim, Ketua Syarikat Islam setelah meninggalnya Bapak Haji Umar Said Cokro. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang 9 orang jumlahnya, ternyata mayoritas diisi oleh murid-muridnya Bapak Cokro Aminoto, baik yang ada di dalam Syarikat Islam maupun yang ada dalam organisasi-organisasi yang lain pada waktu itu. Dan 2 orang berasal dari Syarikat Islam yang pada waktu itu sedang berjuang. 1 orang dari Ormas, 1 orang lagi dari Ormas, 4 orang. Ya, kemudian juga ada dari murid beliau yang kita sudah sangat kenal, yaitu Bapak Soeharto. Jadi tidak beralasan kalau misalkan mau menyangka ISIS. Dan juga sudah pada tempatnya kalau misalkan kader Syarikat Islam jadi kepala desa. Karena dia yang merintis kemerdekaan. Makanya negara tidak gegabah menyimpulkan bahwa pahlawan perintis kemerdekaan itu siapa? Bapak Haji Umar Said Cokro. Itu sah. Saya baca ketika saya SD. Kalau sekitar SD kan saya tuh beberapa kali mewakili cerdas cermat. Kalau SD kan rumah museum Pak cerdas cermat tingkat SD. Pasti ada pertanyaan itu. Lalu misalkan ayah kader ayah menjadi kepala desa, alhamdulillah. Ulah dijauhan pemerintah teh, baheula bebarengan, camat ulah ngajauhan ke Syarikat Islam. Bakal puasa ke sami. Padahal lain. Kita itu dulu berjuang bareng. Banyak sejarah kalau diungkap. Sehingga seharusnya kita berterima kasih kepada pejuang, kepada para pahlawan kita. Dan ini luar biasa. Termasuk di Kabupaten Garut, pahlawan kita yang tercatat yang meninggal di Jawa Timur. Hijrah dari Garut ke Jawa Timur, kemudian ikut perang kemerdekaan pada waktu itu di Jawa Timur dan tidak pulang lagi. 10 tahun, 15 tahun kemudian dicari jenazahnya di mana, dicari. Dan akhirnya ketemu. Ada yang memberikan jejak, ada yang memberikan. Oh, ternyata ada di satu tempat dan digalilah pahlawan orang Garut, masyarakat Garut, warga kita itu yang merupakan tokoh Syarikat Islam pada waktu itu. Ketika digali, diangkat tubuhnya masih utuh, darahnya juga masih segar. Allah. Akhirnya dipindahkan ke tangan makam pahlawan, dan orang tersebut sudah kita kenal, yaitu Bapak Kiai Haji Mustafa. Putranya masih aktif, bahkan di mana di ada masjid Syarikat Islam Masjid Cokro sekarang yang di Cirebon. Jadi Bapak Ibu sekalian, sejarah saya ingin sampaikan karena saya sebagai pimpinan, sebagai ketua dewan harus memastikan bahwa kita harus mengetahui sebagai pengurus, bahkan masyarakat pun harus diberitahu bahwa perjuangan garis perjuangan kita dari awal sampai sekarang masih tetap. Kalau dulu kita merintis dan membuat negara kesatuan Republik Indonesia, maka sekarang kita harus membangun. Kita harus ikut serta dalam pembangunan yang terus digulirkan. Bapak Ibu sekalian, kemudian
sebagai tugas saya sebagai Dewan Serikat Islam adalah memastikan pada hari ini yang dilakukan oleh kita semua, terutama oleh para pengurus anak cabang Serikat Islam pada hari ini berada di dalam garis perjuangan Serikat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang, tadi Pak Ketua Cabang sudah menyampaikan, kita ini sedang menghadapi satu wabah. Dan tentu petunjuk Rasulullah SAW bagaimana kita menghadapi wabah itu sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas apa yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita menghadapi wabah itu. Rasulullah menyuruh kita lari sekencang-kencangnya seolah-olah kita bertemu dengan singa atau dengan binatang buas. Artinya kita harus menghindari dari wabah. Kenapa saat kita pakai masker? Menghindari. Kenapa kita harus distancing, harus jaga jarak? Menghindari. Kenapa kita cuci tangan? Menghindari. Kita melaksanakan perintah Rasulullah. Ketika ada wabah kita harus lari, kita harus menghindari. Ulah cici, ya. Komo nantang. Saya punya pengalaman nantang penyakit. Saya pernah pakai ayah, jadi saya pernah meresmikan Indomaret. Programnya adalah bakti sosial kepada masyarakat. Yang kedua, programnya adalah perang melawan nyamuk demam berdarah. Saya pada waktu itu diminta mendeklarasikan perang terhadap nyamuk. Saya mau menurut. Saya sampaikan kita dari sekarang perang melawan nyamuk demam berdarah. Sambil jadinya saya dicocok dan langsung sakit demam berdarah. Ulah dilawan, ulah nantang. Cek tapi kayak ulah nantang kau mau ngelawan. Kalau ayah bilingan, muak kena kaurang. Tong gitu. Sudah orang mah, banyak orang mah cicing di masjid ngaji gitunya. Itu tentara Allah, anu disetel ke Allah. Tuh ningali dalam pokoknya mau dihadap ayah diserang. Kita masih setelan gitu. Makanya perlu menghindar. Emang Allah disetel tentara Allah kan? Setelan gitu. Jadi saya ingin memastikan bahwa kita semua ikut protokol kesehatan. Kenapa? Karena protokol kesehatan itu merupakan bagian daripada ketaatan kita kepada perintah Rasulullah agar menghindar dari virus COVID-19 yang sekarang amanat ini langsung diperintahkan oleh negara. Negara memerintahkan langsung, Pak Presiden langsung, Pak Menteri langsung. Ayo saya dievaluasi. Kumaha ya kumaha. Ketaatan kita. Apalagi kita ya, betul-betul tadi dalam sumpah, dalam ikrar yang kita mengikuti apa yang diungkapkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kuntum khairan ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lain hidup bersorangan, bukan hidup untuk sendiri kita, tapi hidup untuk orang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak melahirkan kebaikan. Makanya tadi kader Serikat Islam, pengurus Serikat Islam itu harus yang terdepan, harus yang terbaik, termasuk di dalam protokol kesehatan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajakan kebaikan ini adalah kebaikan. Tadi di awal kebaikan yang kita lakukan itu dari mana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dari mana? Suatu minuna dari keimanan kepada Allah. Ya. Jadi kalau desa ini adalah suka billah, ya, suka karena Allah gitu ya.
pas gitu. Secara resmi deklarasi Syarikat Islam di Desa Sukarela luar biasa ya. Karena kita juga di BN tadi karena dan luar biasa tadi Pak Kades menyampaikan bagaimana prestasi Desa Sukarela mulai dikunjungi oleh Pak Menteri Sosial. Saya yang nganter langsung Pak Kades waktu itu, Pak Mensos, Pak Dr. Salim Segaf Al-Jibri tidur di rumah mana sih? Pelak ya. Ini luar biasa. Sampai dibangun rumah tuh tidak layak huni ya, 100 rumah. Ini luar biasa miliknya Sukarela ya, namanya aja luar biasa Sukarela. Menandakan kita harus dewa. Nah jadi dan kita harus terus bertahan. Kondisi apapun yang menimpa kita, kita harus mampu bertahan. Bahkan kita harus mampu mempertahankan bukan hanya diri kita, tapi juga tetangga kita, desa kita, kecamatan kita, bahkan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang ketiga adalah saya ingin memastikan bahwa kita punya rasa optimis yang luar biasa terhadap masa depan, walaupun dalam kondisi sekarang, kondisi kesehatan, air tanya punten di Kabupaten Garut sekarang kelas pesantren ada beberapa pesantren, 1, 2, 3 yang saya tahu 3 pesantren kelas, bahkan ada yang jumlahnya 100, satu pesantren 140, 150. Kita tidak masuk sekolah diganti oleh HP, diganti oleh online, diganti oleh daring. Tapi efeknya juga tidak kecil, tidak sedikit. Jadi anak kurang SD kismarahin HP-nya, tagihan karena HP, Pak. Ini serba salah orang lu diajar di HP. Di HP lain dia belajar buku. Pakai polsek ini enggak. Tapi kita tetap harus optimis. Walaupun pendidikan kita sekarang sulit, kesehatan kita juga sulit sekarang, ekonomi pun kita kesulitan. Walaupun kemarin Pak Gubernur menyampaikan sekarang kita sudah pada 60%. Jadi kalau dulu terpuruk, sekarang sudah mau bangkit lagi kita sudah 60% bangkit ekonomi. Di kampung mah biasanya di arah sate, sebab di kampung mah cek ahli-ahli ekonomi itu Pak Bu, teorinya ada 2 sektor yang pengaruh paling besar dan paling kecil. Sektor wisata pengaruhnya paling besar oleh COVID sekarang. Sedangkan sektor pertanian pengaruhnya paling kecil. Karena di kampung, sesena petani, leutik pengaruhnya tersaletik. Bahkan orang bersyukur di kampung alhamdulillah kopi teh similan cenah benda kayak sembako. Biasana para menang sembako air menang. Dulu makan sembako itu hanya yang sebatas 30% saja, sekarang sudah 70% masyarakat dapat sembako. Walaupun sebenarnya secara keseluruhan sangat terasa ekonomi. Saya ingin memastikan sekali lagi bahwa kita ke depan tetap punya masa depan yang cerah. Indonesia itu, ya, kita kaum syarikat Islam, masyarakat kaum muslimin, masyarakat Indonesia juga punya masa depan yang tetap cerah, yang tetap baik. Cuman kuncinya harus kita pegang. Salah satunya adalah kita harus menguasai teknologi. Anggap COVID-19 ini positifnya adalah memeratakan masyarakat Indonesia untuk melek teknologi, terutama gadget HP. Karena HP bisa sagaranya. Anggapnya pemerataan dalam orang itu Pak Juli.
Saya yang umur pacaran atau saya yang umurnya HP itu jangan lupa dengan pokoknya pacaran. Juga pakai saya kemana HP itu segala yang apa fungsinya non baik. Ayah saya mana bukan macam nelfon nggak ya apa nih? Anggap ini adalah pemerataan penguasaan teknologi bukan hanya untuk masyarakat kota tapi juga untuk masyarakat desa. Nah kuncinya tadi ikuti kemampuan, ikuti teknologi, kemajuan teknologi, ya kuncinya ikuti kemajuan teknologi dan kita waspada terhadap pengaruh negatifnya teknologi tersebut, dan itu salah satu kuncinya agar kita punya masa depan yang tetap cerah. Yang kedua, kuncinya adalah punya networking yang bagus. Ngono teh jaringan halus. Maka perbesar syarikat Islam kalau kita ada di dalam jaringan syarikat Islam. Punya networking, hubungan dengan syarikat besar Jakarta. Kemarin ke syarikat Jakarta, Pak butuh gula, Pak butuh kopi. Sambungkan aja nggak usah pengiriman gula di Cihurit aja di mana teh. Sewa. Jadi ke depan itu networking, Pak. Ya. Apalagi dengan teknologi, coba aja teknologi. Mereka kan ayah grup. Berkilo Pak grupnya di dunia berkilo Pak lu harus. Sampai ayah nama YouTube, oke. YouTuber itu banyak yang hasilannya berapa miliar. Saya punya ponakan masih kuliah di kedokteran gigi, jadi YouTuber sebulan ada 80 juta. Komo YouTuber harus kahok gitu, miliaran. Apa kuncinya? Jaringan, membangun jaringan. Maka kunci yang kedua yang harus kita lakukan bagi kaum syarikat Islam itu adalah membangun jaringan. Jaringan apa? Jaringan bisnis syarikat Islam, jaringan pendidikan syarikat Islam. Ini Pak Denny nih. Pak Denny kita membangun jaringan bisnis. Ada berapa cabang, anak cabang? Di semua kecamatan sudah masuk. Sudah masuk. Karena kuncinya sekarang bisnis itu adalah jaringan. Keberhasilan kita itu ke depan diakui oleh para ahli adalah bagaimana kemampuan kita membangun networking atau membangun jaringan. Itu kunci. Jadi kalau misalkan Islam membangun jaringan dia kurang terus dibangun, bermanfaatan sangat besar. Manfaatnya ke bisnis gede, ke sekolah besar, ke pasantren juga besar. Ya. Jadi kuasai teknologi, kemudian bangun jaringan. Yang ketiga tentu kita harus tetap memegang teguh. Tadi Pak Ketua Cabang menyampaikan qawiyun amin. Jujur. Dan jujuran itu tidak bisa, nggak bisa langsung lagi alam kejujuran mah perlu dididik, dileletik, kudu di sekolah genti baheula, kudu dipasangkan kudu di bere ilmu ku guru ku ustad dididik di rumah ku bapana ku induna ku bapak. Pak modal jujur, modal Pak kepercayaan yang harus kita pertahankan. Teknologi geus alus, jaringan geus alus, terus teu dipercaya kira-kira kumaha. Bubar atau jaringan oke, teknologinya nggak mau bisa dipakai, dan banyak lagi saya kira hal-hal yang lain yang terus ya kita bangun, kita sinergikan ya agar masa depan kita tetap cerah. Ya. Saya sampaikan kepada kaum
menyampaikan Islam kepada masyarakat Kabupaten Garut, ya, bahwa dulu, sekarang, kemudian ke depan kita harus bisa memastikan bahwa kita bisa sukses, dan tentu sukses yang paling hebat, yang paling besar adalah kita bersama-sama masuk surga. Amin. Ayo di surga sadayana ngempal. Ayo, kan di dunia mah dengan sakeudeung lah. Sing kuring yang bisa balami deui, Bapak Ibu juga bisa balami deui ya. Malami, tapi kenikmatan yang terbesar, kesuksesan yang terbesar adalah kita bersama-sama di surga, kita bersama-sama bertemu dengan Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ada di dalam keriduannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga mungkin saya peringatkan ya, kalau di gedung tidak boleh terlalu lama, agar cepat-cepat keluar. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Pak Ketua Cabang beserta seluruh jajarannya, kalau tadi minta bimbingan arahan, ya kita sama-sama ya, sama-sama saling mengingatkan ya, karena kita sama organisasi manusia Pak, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Justru dalam organisasi itu akan saling menguatkan, saling menasihati, saling mengingatkan, saling bantu, saling tolong. Itulah makna organisasi, sehingga mudah-mudahan kita menjadi kuat. Makanya kawiyun, amin, kuat dan amin. Itu saja, terima kasih. Billahi fisabilil haqq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.